Mas Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kabarnya ya atau mengabarkan dirinya bahwa ia sedang menempuh atau menyelesaikan program S3 doktoral di Universitas Indonesia ya, dan mengambil disertasi terkait dengan segitiga kepemimpinan Jokowi. Ya, teman-teman bisa akses di Keep Talking-nya akun YouTube-nya Mas Eep ya. Mereka berdua berkolaborasi untuk memperbincangkan tentang sepak terjang kepemimpinan Jokowi. Bagaimana isi pembicaraan terkait dengan disertasi itu? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, karena topik kita ini bicara tentang disertasi, rancangan disertasinya Mas Hasto, terkait dengan segitiga kepemimpinan Jokowi, kita akan lihat dulu salah satu buku tentang kepemimpinan ya. Di sini judulnya The Spirit of Leadership ya, yang ditulis oleh Dr. Myles Munroe ya. Ya, The Spirit of Leadership. Nah, teman-teman, di sini ada catatan yang menarik untuk kita diskusikan bersama ya. Saya lihat, saya temukan di halaman 41 ya. Di situ ada satu paragraf akan saya bacakan untuk mendasari bincang-bincang kita pada kali ini. Kepercayaan, keyakinan, dan gagasan kita, ya, kepercayaan, keyakinan, dan gagasan kita membentuk filsafat pribadi kita dan berfungsi sebagai sumber persepsi kita atas diri sendiri dan orang lain, dan juga atas kehidupan itu sendiri. Ya, pada hakikatnya filsafat kita menentukan cara berpikir kita. Ya, nah, sebenarnya kita menjalani pikiran kita dan memanifestasikannya dalam sikap kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita tidak dapat hidup melebihi pikiran dan keyakinan kita. Ya, itu satu kutipan yang menarik yang perlu teman-teman ulang-ulang dengar. Nah, kita bicara soal rancangan proposal disertasi yang sempat tertunda karena kontestasi pemilu yang sangat panas ini ya, sangat menguras energi. Saya mudah-mudahan Mas Hasto punya energi yang sangat cukup, stabilitas emosi yang baik, dan pikiran yang jernih di dalam menuntaskan disertasi itu. Tetapi ketika saya menyimak tentang ulasan ya rancangan atau buram disertasi dari Mas Hasto, ya, hasil sebuah renung-renung ya, mudah-mudahan bukan hasil sebuah renung-renung tapi sebuah hasil riset yang betul-betul sistematis ya, terstruktur dan masif. Ini luar biasa. Ada juga disertasi yang TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif ya. Saya kira memang begitu ya, disertasi itu mesti TSM ya. Nah, apa yang digambarkan dalam paradigma atau peta berpikir dari Mas Hasto itu terkait ini perlu kita tanggapi secara ya jernih ya. Artinya kita mencoba untuk membangun posisi juga dalam rangka melihat ini terlepas dari ketegangan-ketegangan persoalan dinamika narasi-narasi di seputar politik dan tentu pemilihan umum. Dalam proposal itu, Mas Hasto mengatakan bahwa dia akan mengajukan peta berpikir terkait dengan segitiga kepemimpinan Jokowi yang seperti ini ya. Saya gambarkan saja teman-teman. Di puncak ini, beliau menggambarkan apa yang disebut dengan variabel yang kita sebut sebagai faktor budaya feodalisme ya. Jadi segitiga kepemimpinan Jokowi itu bicara tentang budaya feodalisme di satu sudut atas ini. Kemudian di bagian sini teman-teman, ini di bagian sini ya, kalau segitiga begini, ya bagian sini ada yang namanya kekuatan populis ya, variabel atau faktor kekuatan populis. Dan kemudian di sebelah sini itu ada yang namanya cara Machiavellian ya, Machiavellians ya. Jadi ada tiga itu, dan di tengahnya ini ada ambisi kekuasaan, dan di sebelahnya adalah kompetisi otoritarian ya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman kita ini.
Jadi, kelihatannya variabel yang kemudian coba dihubungkan oleh, Mas Hasto dalam konsep disertasinya itu, menurut saya, ini kesannya ya, kesannya betul-betul di-drive atau didikte oleh pengalaman emosional ya, bukan pengalaman faktual yang, tentu kita tahu ada perbedaan antara pengalaman emosional dengan pengalaman faktual, bahwa pengalaman emosional bisa membawa orang pada sebuah penarikan kesimpulan yang bias, artinya yang tidak, tepat gitu ya. Sementara pengalaman yang faktual itu memang menghasilkan sebuah tesis, sebuah, teori, quote ya, suatu rancangan teoritis yang betul-betul menggambarkan tentang, apa yang senyatanya ada ya. Nah, Mas Hasto tentu di sini perlu berhati-hati ya. Saya kira setiap peneliti, setiap riset, disertasi, apakah itu tesis, apakah itu juga skripsi, dia harus menjaga apa yang disebut dengan jarak ya, jarak antara dia sebagai subjek peneliti dengan objek peneliti itu. Jarak itu adalah jarak intelektual, jarak apa yang disebut dengan jarak teoritis dan jarak empiris. Bukan bicara tentang jarak emosional ya. Nah, di sini kelihatannya memang segitiga kepemimpinan Jokowi yang digambarkan oleh beliau ini menurut saya jauh lebih didorong oleh sebuah perasaan. Jadi kalau bicara tentang findings-nya nanti atau temuan-temuan dalam disertasi ini, maka temuan ini lebih dirasakan ya. Saya merasakan ini temuan perasaan, bukan temuan fakta ya. Jadi sebuah fakta yang diciptakan, dikonstruksi dari sebuah perasaan atau dari sebuah pikiran. Pikiran yang memang sudah terkontaminasi karena dalam konteks di sini kita tahu betapa hebatnya kontestasi kekuasaan yang berhadap-hadapan antara PDIP di mana Hasto ada di gerbong itu dan juga dengan Jokowi dan sebagainya. Nah, ini kelihatannya tidak akan menghasilkan sebuah disertasi yang layak untuk dibaca, kecuali memang kalau kita ingin membaca kemarahannya Mas Hasto, ya bisa saja dijadikan sebuah referensi. Tapi kalau mau bicara tentang segitiga kepemimpinan Jokowi dengan segitiga tadi itu, triangle terkait dengan budaya feudalisme, kekuatan populis dan cara Machiavellian, saya kira ini punya persoalan yang serius ya. Dalam konteks budaya politik kita tidak ada yang tidak feodal ya. Ya, PDIP feodal ya. Dalam konteks apa ya? Tentu bisa kita diskusikan lebih lanjut di kesempatan yang lain. Partai-partai yang lain juga feodal ya. Gerindra sekalipun juga feodal ya. Mana-mana partai itu ya mereka memiliki apa disebut dengan power ya, to make decision ya. Jadi sebuah kekuatan untuk membuat sebuah keputusan yang kemudian diseringkan itu kepada pihak-pihak yang lain untuk menjalankan keputusan itu dengan imbal hasil ya. Politik selalu transaksional ya dalam batas-batas tertentu. Jadi saya kira itu tidak perlu dilihat dalam skala negatif. Begitu juga ketika bicara tentang cara Machiavellian ya, Machiavellianisme ya. Artinya bagaimana cara-cara menghalalkan segala cara untuk melakukan untuk menghadirkan ambisi kekuasaan. Dalam hal ini saya katakan bahwa sampai sejauh ini saya tidak melihat ada cara-cara yang inkonstitusional. Cara-cara yang dihadirkan oleh Jokowi dan juga dalam proses pemilu ini menurut saya cara-cara yang konstitusional, artinya masih ada dalam regulasi undang-undang, masih bisa dibangunkan argumentasi atau penjelasan-penjelasan yang bisa diterima. Nah, di sini penting kalau kita memaksakan disertasi ini dengan variabel atau faktor cara Machiavellian, saya ya rasa ini enggak tepat ya. Ini betul-betul sebuah pemaksaan sebuah variabel. Karena apa? Kalau kita pakai pendekatan cara Machiavellian sebagai variabel, itu membuka kemungkinan bahwa Jokowi itu menggunakan semua cara, ya, gelap mata dengan segala sesuatu. Ya menculik lah, quote lah, menghilangkan nyawa orang dan sebagainya. Itu kan apa yang ditesiskan oleh Machiavelli itu seperti itu ya. Kita bisa baca dalam bukunya The Prince ya. Itu sedikit banyak menggambarkan tentang persoalan itu bagi kita.
Nah, kalau bicara tentang kekuatan populisme, ya kekuatan populisme ini kan menjadi variabel positif, ya, di mana setiap orang yang ingin dipilih harus populer. Nah, konteks kepopuleran itu kan harusnya terjadi ketika memang tokoh yang mau dipilih itu diketahui oleh rakyat, dikenali oleh rakyat, bahkan mereka hadir bersama-sama. Jadi sehingga memungkinkan dia bisa memenangkan sebuah kontestasi. Ya, jadi budaya feodalis, kekuatan populisme saya masih bisa menerima itu sebagai sebuah variabel. Tapi kalau bicara tentang cara Machiavellian, saya kira Mas Hasto perlu betul-betul mencoba untuk mengkritisi ulang, ya, menimbang ulang tentang variabel ini. Ya, saya kira itu tidak bisa kita masukkan serta-merta. Kalau bicara tentang ambisi kekuasaan, ya, tidak ada politisi itu yang tidak mempunyai kekuasaan, ambisi kekuasaan. Kalau seorang politisi itu tidak memiliki ambisi kekuasaan, jauh lebih baik dia tidak usah berpartai, ya. Jauh lebih baik dia tidak perlu berkontestasi. Sebab bagaimanapun juga ambisi kekuasaan itu perlu, ya. Karena itu kan orang mencoba untuk meminta, merebut legitimasi publik, ya. Nah, dengan legitimasi publik itu dia punya kuasa, punya kekuatan untuk membuat berbagai macam kebijakan yang tentunya ambisinya kita harapkan adalah ambisi positif, bukan ambisi negatif. Nah, di sini penting sekali untuk mencermati. Ambisi positif itulah yang kemudian kita kenal sebagai sebuah cita-cita bersama bagaimana membangun NKRI yang bisa mensejahterakan bagi masyarakat kita, bangsa kita. Nah, untuk itu akan dipilih orang-orang yang memiliki ambisi kekuasaan positif, ambisi kekuatan konstruktif, ya, bagi bangsa dan negara ini. Kalau bicara tentang kompetisi otoritarianisme, ya, bicara tentang apakah Jokowi itu otoriter, ya, sign quote dalam konteks tertentu bisa jadi. Tetapi kita kan harus menilai yang namanya nilai rata-rata. Kita berbicara tentang kecenderungan. Kalau kita lihat di situ berbagai macam statement Jokowi kan mengatakan silakan, ya. Kemudian ketika ya diolok-olok, dihina dalam konteks bagaimana ia tidak lagi dimanusiakan dalam konteks ejekan-ejekan berbagai macam sampai kepada persoalan pembinatangan itu. Nah, tapi dia tetap mengatakan ya dengan santun mengatakan ya mudah-mudahan tidak seperti itu, sebaiknya tetap santun dan sebagainya. Ini bicara tentang tidak menunjukkan sikap otoritarian, ya, sikap otoriter dari Jokowi. Ya semua dikembalikan, ya diproses saja, dia ya silakan saja kalau mau mengajukan gugatan dan sebagainya. Itu sebuah narasi-narasi yang menggugurkan, ya, variabel-variabel yang diajukan oleh Mas Hasto dalam disertasinya, kalau kemudian itu tidak betul-betul disaring sedemikian rupa, ditimbang sedemikian rupa. Kita berharap jangan sampai kemudian Mas Hasto adalah doktor yang kemudian dikenal sebagai doktor emosional, ya. Jadi mesti betul-betul terukur di dalam berpikir, terukur dalam menjaga jarak antara subjek dirinya sebagai peneliti, diri Mas Hasto sebagai peneliti, dan juga Mas Jokowi sebagai Pak Jokowi sebagai presiden kita sebagai objek penelitian. Kalau itu Mas bisa lakukan, saya yakin dan percaya bahwa Mas Hasto akan menjadi salah satu doktor yang tentu kita syukuri kehadirannya di Republik ini dengan pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bukan partai politik.